Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu merendahkan hati kami, karena kami sadar kami manusia yang terbatas, bahkan kami manusia yang sering tidak taat kepada Engkau. Tetapi hari ini ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami pelajari, biarlah firman itu akan membuat kami taat kepada Tuhan, terutama di dalam keluarga kami ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba-Mu akan menguraikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan, menolong, sehingga firman dapat disampaikan dengan baik, dan kami semua boleh mendengarkan, boleh menerima, dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya memastikan dulu bahwa matanya jemaat itu masih terang ya. Karena takutnya nanti saya setelah khotbah ada yang oleng kiri kanan. Karena Bapak Ibu, biasanya jam pemberitaan firman itu rawan ya. Kalau masih menyanyi masih semangat. Tetapi begitu baca firman, mata sudah mulai redup, dan pas khotbah sudah entah di mana sudah mimpinya berada. Jadi saya harus pastikan bahwa matanya masih kuat melihat, dan sandarannya juga kokoh. Ya, kakinya tidak memanjang ke depan, tangannya tidak seperti ini, karena rawan sekali Bapak. Karena memang tempat yang sangat enak untuk tidur itu saat khotbah. Karena anggaplah hamba Tuhan yang berbicara itu sedang menina-bobokan ya. Apalagi suaranya yang begitu merdu, sehingga Bapak Ibu kalau sudah tertidur akan merasa khotbah itu lama, karena tidak menikmati ya. Jadi berharap bisa bertahan. Jam 11 saya akan berhenti untuk berbicara. Kalau lebih bisa diberi kode. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan 5 ini adalah bulan keluarga, ya, di mana tema kita bulan 5 yaitu Kristus di dalam keluarga. Dan minggu lalu sudah dibahas tentang bagaimana cinta kasih itu di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu, kita mau lanjut di dalam pembahasan akan Kristus dalam keluarga. Mari saya ajak kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Mari kita coba bangkit berdiri supaya tidak mengantuk. Bapak Ibu, kita akan baca firman ini secara bergantian. Laki-laki baca ayat yang ke-10, perempuan baca ayat yang ke-11, demikian seterusnya sampai kepada ayat yang ke-16. Jadi Maleakhi pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Laki-laki ikut saya, 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Kita ulang, suara laki-laki harus lebih kencang ya, apalagi sudah ngopi tadi. 1, 2, 3. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam.
katanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau hianati, padahal dialah teman hidupmu dan istri seperjanjianmu. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Silakan dulu. Saudara, waktu tadi lagu pengantar firman itu dinyanyikan, saya kemudian membayangkan suasana pernikahan di gereja yang sedang terjadi. Karena biasanya lagu berbahagia rumah tangga itu dinyanyikan ketika ada prosesi perkawinan di gereja yang dilakukan. Dan mungkin Bapak Ibu juga mungkin memikirkan hal yang sama tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan untuk bagaimana keluarga itu bisa tetap bersatu selamanya. Secara khusus, suami dan istri itu bisa bersatu untuk selamanya. Di dalam ruangan ini Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, apalagi yang masih pemuda remaja, untuk apa firman Tuhan itu bagi saya? Perhatikan baik-baik bahwa ini adalah persiapan bagi kalian. Karena nanti ketika kalian akan menikah, kalian pun akan menjadi satu rumah tangga Kristen. Jadi ini sangat berguna, sangat penting, karena sedang mempersiapkan kalian untuk nanti jika Tuhan berkenan, kalian akan masuk ke dalam rumah tangga Kristen. Lalu bagi kita yang sampai hari ini masih utuh bersama suami dan istri, apa manfaatnya bagi saya? Manfaatnya adalah untuk menyegarkan kita kembali, untuk mengingatkan kita kembali tentang pentingnya kesatuan di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah ditinggal mati oleh pasangannya? Firman Tuhan ini akan menjadi pengingat, ya. Istilahnya firman Tuhan ini akan menjadi bahan untuk bagaimana mengingat kisah-kisah perjalanan rumah tangga, sehingga hari ini bisa mengingat kembali tentang kesetiaan di dalam rumah tangga itu. Sehingga karena kehendak Tuhan mau memisahkan, ya. Dan ini juga akan menjadi satu pelajaran bagi anak cucu kita. Jadi tidak ada yang berkata ini tidak berguna bagi saya. Bapak Ibu, semua berguna. Apalagi saya lihat di sini ada pasangan suami istri yang sangat senior. Ya. Dari mungkin memori yang sangat senior di tempat ini. Puji Tuhan. Setiap kali datang beribadah di Labuan mereka selalu duduk bersama. Ini akan menjadi contoh bagi pasangan yang lain, tidak terpisah ya, gitu. Dan juga ada orang-orang tua kita yang mereka terus bertahan di dalam pernikahan mereka, sehingga hari ini mereka kuat. Mereka itu ditinggal mati oleh pasangan mereka. Dan bagi saya Bapak Ibu, iman mereka, kesetiaan mereka itu menjadi teladan bagi kita. Beberapa orang tua kita di sini yang karena kehendak Tuhan mereka sudah hidup sendiri, ditinggal mati oleh pasangan mereka, luar biasa. Tidak mudah Bapak Ibu, ya, untuk bisa mempertahankan pernikahan yang ada. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang, perhatikan, ada banyak pasangan suami istri yang kemudian mereka tidak setia lagi di dalam pernikahan mereka. Ada pasangan suami istri yang kemudian mereka harus mengakhiri dengan tragis ikatan pernikahan yang telah mereka bentuk di hadapan Allah. Dan yang paling parahnya Bapak Ibu Saudara, kalau melihat bagian firman Tuhan ini, Maleakhi sedang menyoroti rumah tangga orang-orang Israel waktu itu.
Rumah tangga mereka dikatakan sangat bobrok. Kenapa? Karena para suami di zaman itu, waktu mereka sudah kembali dari pembuangan, mereka tinggal di Yerusalem. Mereka kemudian begitu tega menceraikan istrinya, kemudian menikah dengan perempuan yang tidak seiman. Saudara bisa baca di dalam bagian pembacaan. Ada suami yang begitu tega menceraikan istrinya yang sudah lama bersama. Lalu dia memilih untuk menikah dengan perempuan yang tidak seiman. Makanya ada dua kesalahan fatal yang mereka lakukan di sini. Menceraikan istrinya, kemudian menikah dengan perempuan yang tidak seiman. Saudara, ini adalah kehidupan umat-umat Israel waktu itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana kalau pesan firman Tuhan ini kita bawa ke dalam kehidupan kita sekarang? Saudara, dari firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang begitu penting, yaitu tetap bersatu selamanya. Tetap bersama selamanya. Saatnya kita melihat di dalam firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Lalu kamu bertanya, karena apa? Karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang telah kau hianati, padahal dialah teman hidupmu dan istri seperjanjian. Saudara perhatikan di dalam seluruh ayat pembacaan kita, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kali itu menggunakan kata berkhianat di sana. Memang betul-betul para suami waktu itu memang betul mereka berkhianat. Mereka tidak setia lagi kepada pernikahan mereka. Sehingga dengan melihat kebobrokan itu, Tuhan kirim Maleaki. Coba nasihati mereka. Karena apa yang mereka lakukan, mereka telah berkhianat terhadap janji mereka. Nah, saudara, dari bagian ayat yang saya sampaikan ini, mari kita renungkan bersama Bapak. Bagaimana kita sebagai suami istri itu bisa tetap bersatu selamanya. Perhatikan, lihat bagian ini. Syukurilah bahwa pasanganmu adalah anugerah yang terindah dari Allah. Amin. Laki-laki saja, amin. Jangan berat, katakan amin. Bagi yang masih punya istri, saudara perhatikan di sini. Karena Tuhan telah menjadi saksi. Apa maksudnya? Di dalam pernikahan umat Tuhan, perhatikan, Allah hadir. Ya. Allah turut menyaksikan pernikahan umat Tuhan waktu itu. Allah turut menyaksikan. Karena dikatakan Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa muda. Siapa istri masa muda ini? Adalah istri yang diperistrikan, yaitu istri yang dari muda, istri yang pertama dan seterusnya, bukan istri yang kedua. Dan menariknya saudara, dikatakan bahwa Tuhan telah menjadi saksi. Saudara ingat kisah pernikahan atau perkawinan di Kana, di mana Yesus hadir di sana. Yesus menjadi saksi atau menyaksikan secara langsung pernikahan yang ada di Kana. Dan pernikahan yang sama juga yang terjadi di zaman itu, di zaman perjanjian lama, dikatakan Allah melihat, Allah terlibat. Bukan hanya melihat, tetapi Allah yang telah menyatukan, membuat mereka satu. Sehingga laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, mereka satu daging dan satu roh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, syukurilah bahwa pasangan yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan sesuatu anugerah yang terindah.
Istri yang diberikan kepada saya itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan. Suami yang diberikan kepada istri itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan. Kenapa? Perhatikan, Allah jadi saksi. Allah hadir di sana. Allah mempersatukan, menyatukan laki-laki dan perempuan sehingga mereka menjadi satu daging, sehingga mereka menjadi satu, menjadi keluarga. Bapak Ibu, rahasianya agar kita tetap bersama di dalam rumah tangga kita, tidak ada cara yang lain. Syukurilah bahwa pasangan adalah anugerah dari Allah. Saya bersyukur Ibu Hana adalah anugerah dari Allah. Kami mulai kenal itu waktu kami kuliah di STI Palu, ya. Dan Bapak Ibu, waktu pertama kali saya melihat Ibu Hana, namanya laki-laki ya, hati ini bergejolak begitu. Pasti Ibu Hana akan berbunga-bunga hati. Pertama kali saya lihat, kita kan waktu itu sudah kakak tingkat atau senior, tiba-tiba ada mahasiswa baru yang datang. Saya melihat ini lain daripada yang lain. Lalu aturlah jurus untuk PDKT. Tidak langsung diterima, karena mungkin Ibu Hana juga punya kriteria atau apalah begitu. Tetapi Bapak Ibu, dalam proses PDKT itu, kemudian saya mendoakan, Tuhan, kalau memang Sodia ini, tunggu waktunya nanti mau melapor ke PK3 dengan dosen wali, karena di kampus teologi tempatnya kajian sembarang itu pacaran. Kalau baru semester 1 dan semester 2 tidak boleh, nanti semester 3 baru boleh, tapi itu pun harus melapor. Saya waktu itu sudah semester berapa? 6 ya. Beliau baru masuk. Salah besar pelanggaran berat saya lakukan kalau saya langsung tembak dia. Butuh waktu lama, dan akhirnya Bapak Ibu, waktu kami kurang lebih setengah bulan itu proses PDKT, apa ya? 1 tahun. Gitu. Kemudian terjadi mujizat, dia menerima cinta. Kami melapor ke dosen, dan saat itu pun Bapak Ibu, kami berdua berlutut berdoa, ya. Berlutut berdoa, minta Tuhan menolong, menyertai kami, supaya di dalam proses penjajakan ini hubungan kami itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hubungan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan setelah saya tamat, saya harus menggembalakan jemaat di Banawa Selatan. Beliau tinggal, dan karena kemurahan Tuhan 2015 kami menikah. Berapa? 2015. Jangan dikurangi. Sesuai dia. Nah Bapak Ibu, saya ingat waktu itu pendeta yang katekisasi kami, dia bilang begini, apa yang menjadi visi misi kalian dalam pernikahan? Saya bilang begini, visi misi kami adalah kami mau membawa keluarga kami untuk mengasihi Tuhan. Dan waktu hari pemberkatan, waktu pendeta mengangkat tangan, yang mengalami pasti akan teringat, merasakan ada hadirat Tuhan di atas kepala. Saudara, perhatikan bahwa saat engkau telah dipersatukan antara suami dan istri, ingatlah bahwa Allah menjadi saksi. Amin. Allah menjadi
bersaksi. Makanya pernikahan Kristen itu bukanlah pernikahan yang biasa-biasa saja. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sakral. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami. Tuh lihat, monogami. Satu untuk selamanya. Dan ingat bahwa pernikahan Kristen bukanlah pernikahan yang terjadi hanya dalam satu hari satu malam. Pernikahan Kristen itu berlangsung dari proses penjajahan, pengenalan, dan butuh waktu yang lama. Kami pacaran 3 tahun lebih. Dan disitulah saatnya kami terus berdoa. Kalau memang dia jodoh, saya akan lamar dia setelah selesai di wisuda. Puji Tuhan Bapak Ibu, semua karena kelurahan Tuhan. Bapak Ibu, ingat bahwa suami istri itu dibentuk oleh Allah. Karena waktu kita diberkati, kita menghadirkan pendeta sebagai perpanjangan Tuhan untuk menurunkan berkat bagi kita. Dan ingat, pernikahan kita disaksikan oleh Allah dan dikatakan disaksikan oleh jemaat. Sakral pernikahan. Sehingga karena kesakralannya itulah Allah yang menjadi saksi atas pernikahan kita, maka kita akan tetap bersatu selamanya. Kita akan tetap bersatu untuk selamanya. Dan pernikahan Kristen ibarat mata koin dengan 2 mata uang dengan sisi yang berbeda itu yang tidak dapat dipisahkan. Berbeda dan tetap satu. Oleh karena itu saudara, suami istri perhatikan baik-baik, hormati pernikahan. Hormati pernikahan. Sebagaimana engkau menghormati Allah yang menjadi saksi atas pernikahan, hormati pernikahan. Pernikahan merupakan anugerah terindah yang Tuhan telah berikan. Memang kadang-kala Bapak Ibu, banyak hal yang kadang membuat pasangan suami istri bisa berkelahi. Itu manusiawi. Terjadi perselisihan, terjadi kesalahpahaman. Tetapi saudara ingat bahwa pernikahan adalah pernikahan yang telah dipersatukan oleh Tuhan, sehingga tidak ada di antara suami yang mengkhianati istrinya. Amin. Berat Bapak-bapak. Amin. Ya. Tidak ada istri yang akan mengkhianati suaminya. Amin. Saudara, kalau kita berkhianat terhadap pernikahan, dikatakan dalam Alkitab bahwa kita berkhianat kepada Tuhan. Kalau kita mengkhianati pasangan kita, maka Alkitab berkata bahwa kita pun mengkhianati Tuhan. Karena Dia yang telah memberkati pernikahan kita. Jadi setiap kali mungkin ada sesuatu yang tidak baik terjadi antara suami istri, ingat kita telah dipersatukan. Ya. Kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini, bukankah Dia yang Esa, yaitu Allah, menjadikan mereka daging dan roh? Apakah yang dikehendaki yang Esa itu? Keturunan umat Allah. Jadi jagalah dirimu, janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri. Masa saudara, ini sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, di mana para suami waktu itu rupanya mereka tidak lagi setia kepada istrinya. Bahkan dengan seenaknya suami di dalam bagian Alkitab yang kita baca menceraikan istrinya.
Lalu dikatakan bahwa mereka menikah atau kawin dengan perempuan asing. Ya. Bahkan dikatakan bahwa mereka sudah melakukan itu, menceraikan istrinya, menikah dengan perempuan asing, namun mereka menganggap itu biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan mereka datang ke rumah Tuhan berdoa sambil menangis, tapi Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah menjawab doa. Kenapa? Karena itu tadi pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12 mulai dikatakan begini, kiranya Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Inilah hal kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tangan. Bapak perhatikan ayat ini. Betapa mengerikan yang Tuhan lakukan kepada mereka waktu itu. Dikatakan bahwa sekalipun mereka datang di rumah Allah, di mezbah-mezbah Yakub berdoa, mempersembahkan korban persembahan, tetapi perhatikan dikatakan bahwa Tuhan tidak menerima. Kenapa? Karena ada kesalahan besar yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya berkhianat terhadap pasangan mereka, tetapi juga mereka berkhianat kepada Allah. Sehingga melalui ayat yang ke-16 ini, ke-15 ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita bahwa bagaimana kita bisa tetap bersatu di dalam keluarga kita untuk selamanya. Komitmenlah untuk tetap setia kepada pasangan. Komitmen adalah janji yang kita ucapkan, dan bukan hanya diucapkan tetapi dilakukan. Saudara ingat kembali kepada peristiwa pemberkatan perkawinan ketika pasangan suami istri itu berkata bahwa aku akan setia kepadamu, baik dalam utuh maupun di dalam malam. Suara yang begitu lantang kita memandangkan di hadapan Tuhan. Saya menerima engkau, tangan yang pegang hari ini, dan aku akan setia menemanimu, mendampingimu, bertumbuh bersama, dan setia kepadamu baik dalam utuh maupun di dalam malam. Perhatikan saudaraku bahwa di awal pernikahan itu sudah ada janji untuk tidak berkhianat, ya. Sudah ada janji untuk tetap setia. Makanya dikatakan bahwa janganlah seorang pun, ini berbicara suami konteksnya waktu itu, janganlah seorang pun berkhianat terhadap istri masa. Dan artian bahwa janganlah seorang pun menceraikan pasangannya. Jangan sampai suami menceraikan istrinya. Jangan sampai istri menceraikan suaminya. Kenapa? Karena perhatikan baik-baik bahwa ketika ada perceraian, maka ini menunjukkan bahwa adanya pengkhianatan di dalam rumah tangga. Alkitab yang mengatakan ketika ada perceraian di dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam terjadi pengkhianatan. Di dalam TB 1 dikatakan janganlah seorang pun tidak setia. Tetapi di dalam TB 2 lebih spesifik lagi dikatakan janganlah seorang pun berkhianat. Saudara, setiap kita akan merasa sakit hati kalau kemudian kita dikhianati. Tidak ada orang yang bersuka cita, saya dikhianati, tidak ada.
Ketika sahabat mengkhianati kita, kita sakit hati. Ya. Ketika orang-orang yang kita kasihi mengkhianati kita, kita sakit hati. Nah, bagaimana dengan suami istri yang telah dipersatukan menjadi satu daging dan satu roh? Ketika terjadi pengkhianatan, saya bisa bayangkan bagaimana keadaan para istri zaman itu. Dan istri zaman sekarang, dan juga suami zaman sekarang, keluarga zaman sekarang, saya bisa membayangkan betapa sakitnya ketika di dalam rumah tangga, ketika di dalam keluarga ada pengkhianatan. Ya, ada pengkhianatan, ada ketidaksetiaan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita kepada pasangan kita itu dapat kita lakukan manakala kita selalu memandang bahwa rumah tanggaku ini adalah rumah tangga yang telah dibentuk oleh Tuhan. Dan engkau akan ingat tentang janji dulu akan setia dalam utuh dan malam, sehingga engkau akan tetap setia dan tidak akan pernah berkhianat terhadap. Renungkan baik-baik. Ya. Ini berlaku bagi kita semua. Berlaku bagi kami juga. Semua kita yang ada di tempat ini. Kesetiaan terhadap pasangan sangat penting. Karena hal ini juga akan menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Jangan setia kalau pasanganmu itu masih langsing. Ya. Ibu Hana di tahun 2011 itu masih langsing. Bukan lurus ya, langsing. Sekarang ya udahlah, lihat sendiri. Bapak Ibu, dalam satu minggu saya sering kali, mungkin 2-3 kali berkata sama istri. Ini kan kita manusia, kadang-kala kita itu namanya hilang. Bagaimana? Apakah kelakuan saya selama beberapa hari ini menyakiti? Kadang beliau katakannya tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung. Kemudian Bapak Ibu, para suami jangan minder ya, atau jangan malu untuk bertanya sama istri. Dan Bapak Ibu jujur, untuk hal itu di dalam rumah tangga kami hanya saya yang selalu bertanya, dia tidak pernah bertanya sama saya. Biasa saya katakan juga bahwa apakah engkau baik-baik saja dengan saya selama kurang lebih 9 tahun ini? Apakah engkau bahagia bersama dengan saya? Karena saya takutnya Bapak Ibu, saya menganggap rumah tangga ini baik-baik saja, tapi ada istri yang menangis. Ya. Kenapa? Karena kelakuan. Karena sampai kapanpun ingatan istri lebih kuat dari suami. Dia akan ingat semua peristiwa yang ada. Dan bahayanya, ketika nanti sudah menumpuk, ini bisa berbahaya. Ini bisa menjadi bom waktu bagi para suami. Jadi selalu pastikan bahwa hati istrimu itu sedang baik-baik saja. Jangan malu, sampaikan ke dia. Kita kan suami ya sudah. Setelahnya bagaimana ya? Cuma lempar bola selesai. Ada masalah dalam rumah tangga, laki-laki biasanya sudah. Seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa. Perhatikan, hati kita tidak seperti dengan hati istri kita. Istri itu menggunakan perasaan. Dan apa yang kita lakukan, betul Bu ya, akan tinggal dalam hatinya. Betul kan? Akan tinggal. Suaminya biasa-biasa saja. Dia lupa kalau tadi dia bakal lain dengan istri.
Saudara, pentingnya kesetiaan. Setia di sini di dalam segala situasi. Yang saya katakan tadi, pastikan bahwa rumah tangga kita kondisinya damai. Memang kesetiaan ini merupakan barang yang langka terjadi. Tetapi bagi kita yang ada di sini, jangan pernah berkhianat terhadap pasangan. Amin. Jangan hianat. Jangan hianat. Maka saya katakan tadi bahwa saya bersyukur karena saya melihat di ruangan ini ada keluarga yang senior, yang tetap setia. Bahkan ada orang tua kita juga yang mereka telah ditinggal mati oleh pasangan mereka. Ini merupakan satu teladan iman yang luar biasa bagi anak-anak. Jadi apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga itu kan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang terakhir Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan begini. Sebab aku, perhatikan Tuhan berkata, sebab aku membenci perceraian. Ya. Sebab Allah membenci pengkhianatan. Allah membenci ketidaksetiaan di dalam keluarga. Firman Tuhan Allah Israel dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, jagalah dirimu dan jaga berkhianat. Saudara, bagaimana supaya keluarga kita, suami dan istri tetap bersatu? Perlakukan pasangan dengan kelembutan. Ya. Perlakukan pasangan dengan lemah lembut. Sebagaimana kita para suami ingin diperlakukan dengan lembut oleh istri kita, demikian juga suami harus memperlakukan pasangannya dengan kelembutan. Rumah tangga dikatakan tidak boleh berselubungkan dengan kekerasan. Dan kekerasan yang masuk di sini mengacu kepada itu, perceraian dan pengkhianatan. Perceraian dan pengkhianatan. Ini kekerasan yang terjadi. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku bahwa suami itu harus lemah gemulai, tingkahnya tidak. Tetapi hatinya yang lembut. Bagaimana dia bisa memperlakukan pasangan hidupnya dengan baik. Tidak semua persoalan atau persoalan yang ada tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Persoalan antara suami dan istri tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Bagaimana caranya? Bangun mesbah doa di dalam rumah tangga. Hadirkan Tuhan senantiasa. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam pernikahan di Kana, terjadi persoalan anggur habis. Nah, beruntung waktu itu sebelum anggur habis, Yesus sudah ada. Sehingga Maria datang kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata, apa yang harus aku lakukan? Maria berkata kepada orang banyak, Tuhan pesta, apa yang dia beritakan kepadamu, lakukanlah. Jadi saudara, perhatikan bahwa ada persoalan di pernikahan di Kana, tetapi menariknya adalah Yesus ada di sana. Ada persoalan di dalam rumah tangga kita, tetapi persoalannya adalah apakah engkau hadirkan Yesus, engkau hadirkan Tuhan di dalamnya. Sehingga persoalan yang ada tidak diselesaikan dengan main tenda, main tampele, dan lain sebagainya, main usir dari rumah, tidak bisa. Yang kita mau lakukan adalah menyadari kelemahan masing-masing, lalu berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau yang telah menyembuhkan keluarga kami.
menolong kami melewati setiap badai di dalam rumah tangga. Tetapi persoalannya Bapak Ibu bahwa ketika hatiku masih keras, istri yang keras hati tidak akan bisa berdamai dengan suami. Suami yang kepala batu, bebal pun tidak bisa. Mau konselor bagaimanapun Bapak Ibu yang datang ke rumah kita menasehati kita, dia akan bisa. Bahaya kalau Tuhan langsung mati. Hadirkan Tuhan dalam rumah tangga supaya engkau bisa berlaku dengan penuh kelemah lembutan. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau ada suami istri masih tinggal satu atap, tetapi bisa ranjang atau bisa dapur. Bagaimana contoh bagi anak-anak? Tetap bersama, tetapi tidak ada cinta lagi di dalam. Makanya saudara bahwa ketika engkau berkata, aku tidak suka lagi terhadap pasanganku, ingat, cinta pulang-pulang. Atau masa mengadik kau mendapatkan. Saudara, para suami zaman dulu sangat kejam sekali. Mereka tega ceraikan istrinya dan menikah dengan orang asing. Adakah di sini yang tega? Jangan diaminkan. Tidak ada. Saya percaya bahwa semua suami yang ada di jagat kenabuan punya hati yang lembut terhadap pasangan. Amin. Adakah amin? Semua istri yang ada di jagat kenabuan melihat suaminya itu dengan kelembutan. Amin. Amin. Semua anak-anak yang ada di kekekalan melihat ayah ibunya itu penuh dengan kelembutan. Amin. Amin. Ya, amin. Tiga hal yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Tidak panjang-panjang ya, tapi jangan mengantuk. Kemudian tidak membawa pesan yang saya sampaikan. Maka capek saya berbicara di sini. Bagaimana kita bisa tetap bersatu selamanya di dalam rumah tangga kita? Perhatikan, syukurilah bahwa pasangan adalah anugerah terindah dari Allah. Yang kedua, komitmenlah untuk tetap setia sampai akhir kepada pasanganmu. Dan yang ketiga, perlakukan pasanganmu dengan kelembutan. Tuhan berkati kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu. Betapa kami kagum kepadamu ya Tuhan. Engkau datang menegur kami melalui firman-Mu. Engkau datang mengajak kami, mengajak kami untuk kami kembali tetap bersatu di dalam rumah tangga kami. Suami istri, orang tua dan anak-anak ya Tuhan. Kami rindukan ada damai sejahtera, ada sukacita terjadi dalam rumah tangga kami. Karena ada teladan iman yang dilakukan oleh orang tua kami, suami istri yang ada kepada anak. Di dalam keterbatasan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau mendapati kami sebagai keluarga Kristen yang tetap bersatu di dalam Tuhan. Kalau mungkin masih ada di antara kami para suami yang perkataannya keras, karakternya keras, Tuhan buat kami menjadi suami yang lembut, sehingga kami boleh benar-benar memperlakukan istri kami dengan kelemah lembutan sebagaimana Allah sendiri
yang memperlakukan kami dengan penuh kasih. Sehingga sebagai suami Tuhan, kami benar-benar menjadi imam yang baik, menjadi imam yang patut diteladani oleh keluarga kami ya Tuhan. Sehingga sebagai suami, kami membawa rumah tangga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau juga yang Tuhan mengampuni, kalau Engkau masih mendapati kami juga sebagai istri yang masih memiliki hati yang keras, yang masih mungkin tidak mau mengampuni kesalahan pasangan kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami pun tidak layak diampuni karena Tuhan, karena dosa kami. Tetapi karena pengampunan-Mu yang kami alami, kami pun sebagai istri akan memperlakukan suami kami dengan penuh kelemah lembutan, sebagaimana Allah telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau terus bekerja dalam rumah tangga kami, sehingga ketika terjadi persoalan apapun itu, Engkau ada di sana menenangkan semuanya ya Tuhan, sehingga hadir damai sejahtera, sukacita dalam keluarga kami. Bersyukur juga buat anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau anak-anak kami menjadikan hidup kami teladan bagi mereka, sehingga mereka pun boleh bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, berlaku lembut terhadap siapapun, dan bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam masa muda anak-anak kami, Tuhan menolong, Tuhan terus menuntun, sehingga mereka juga senantiasa dipenuhi dengan kasih Allah. Bapak di surga, berkati buat anak-anak kami yang sedang dalam studi. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu, orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Bersyukur karena mereka boleh setia sampai hari ini. Itu menjadi teladan iman bagi kami ya Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dan usia lanjut, sebagaimana mereka sudah mengalami kasih penyertaan Tuhan di masa muda mereka. Di masa tuanya pun mereka tetap mengalami semuanya itu. Bapa yang baik, berkati pekerjaan jemaat. Biar dengan kekuatan Tuhan semua dapat dikerjakan dan berkat-berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk minggu ini Tuhan menolong hamba Bapak Haryanto Tanharjo boleh berulang tahun tanggal 5 kemarin, semua karena kemurahan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan orang tua kami Bapak. Engkau terus menolong dia, terus tambahkan hikmat kepadanya. Bahkan di dalam pertambahan usia ini, imannya tetap bertumbuh dan juga boleh tetap menjadi teladan bagi keluarga dan bagi kami semua yang ada di jemaat di Liga Kehalabuan. Dalam perjalanan hidup ke depannya ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapak. Kami juga mendoakan untuk Bapak Adrikolanus yang saat ini sedang mengalami duka cita di Manado, di mana Kau telah memanggil kembali salah satu dari saudaranya. Tuhan hadir di sana untuk memberikan penghiburan kekuatan bagi Bapak Adri sekeluarga, sehingga melalui duka yang mereka alami, mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan, karena ada Allah yang menolong mereka, bahkan terus memberikan pengharapan yang kekal tentang hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Keberadaan Bapak Adri di Manado juga menjadi sukacita bagi keluarga, dan untuk proses pemakaman di sana kami serahkan tangan. Dan ketika nanti Bapak Adri Kolanus akan kembali ke Labuan, Tuhan menolong. Bapak di surga, kami juga mendoakan untuk pelayanan kami sebentar di Dalinggang. Tuhan menolong pelayanan ini sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan melalui ibadah syukur di keluarga besar Allah. Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa melayani Tuhan. Bapa di surga, semua kami yang hadir pada hari ini tanpa terkecuali, kami mohon Tuhan menolong kami, menyertai kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan, kami serahkan semua dalam pimpinan Tuhan.
bangsa dan negara kami yang kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami yang kami naikkan kepada di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami, bersyukur datanglah kerajaan. Jadilah kami dapat seperti berikan kami pada hari makanan kami sendiri dan memudahkan kami seperti kami orang besar kepada kami dan jangan bawa kami mencoba melepaskan